Halo, saya Siska Halimatus Hadiah dari kelas KPI 1C dengan NIM 1860304232099. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dasar ilmu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi terdapat yang pertama, komponen komunikasi. Dan di dalam komponen komunikasi terdapat 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Saluran, 4. Komunikan, 5. Umpan balik atau feedback. Dan yang kedua terdapat fungsi komunikasi. Yang pertama fungsi sosial, yang kedua fungsi ekspresif, yang ketiga fungsi ritual, yang keempat fungsi instrumental. Dan yang ketiga terdapat prinsip komunikasi. Di dalam prinsip komunikasi terdapat 12 prinsip. Dan yang keempat terdapat hambatan komunikasi. Di dalam hambatan komunikasi terdapat 1. Hambatan fisik, 2. Hambatan psikologis, 3. Hambatan semantik, 4. Hambatan sosial. Dan yang kelima ada persepsi dalam komunikasi. Dalam persepsi terdapat 1. Persepsi sosial, 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi, 3. Kegagalan persepsi. Dan yang keenam ada komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal terdapat 1. Pengertian komunikasi verbal, yang kedua pengertian bahasa dalam kehidupan, yang ketiga bahasa dan makna, dan yang keempat komunikasi high and low content. Yang ketujuh, terdapat komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal terdapat 1. Konsep komunikasi nonverbal, yang kedua fungsi nonverbal, yang ketiga bentuk nonverbal, yang keempat perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Baik, untuk yang pertama adalah komponen komunikasi. Dalam komponen komunikasi terdapat 1. Komunikator. Seseorang yang menyampaikan pesan kepada komunikan berupa pesan verbal atau nonverbal dengan tujuan tertentu. Kedua, message atau pesan. Message adalah pesan yang berisikan informasi untuk disampaikan kepada komunikan atau khalayak, dapat berupa pesan verbal atau nonverbal. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel merupakan alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar lebih cepat diterima oleh komunikan dan khalayak. Yang keempat adalah komunikan. Seseorang yang menerima pesan baik secara langsung atau tidak langsung dengan komunikator. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Umpan balik adalah ketika komunikan memberikan sebuah sinyal atau tanggapan kepada komunikator atas pesan yang diterima. Yang keenam ada proses komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat A. Proses komunikasi primer, B. Proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau sebuah simbol sebagai media. B. Proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Di dalam fungsi komunikasi terdapat 1. Fungsi sosial. Fungsi sosial adalah kebutuhan manusia untuk membentuk konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, menyenangkan dan menghormati orang lain, guna untuk memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan. Yang kedua, terdapat fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan bagaimana seseorang mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan nonverbal. Contohnya, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan emosi, memberikan informasi dalam bentuk selain verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, mencari makna dari perasaan orang lain, membuat penilaian terhadap sikap dan sifat seseorang. Yang ketiga,
adalah fungsi ritual. Fungsi ritual adalah mewujudkan identitas manusia sebagai seorang individu, sebagai anggota komunitas sosial, dan sebagai unsur dari alam semesta. Contohnya seperti upacara pernikahan, siraman, berdoa, dan upacara bendera. Yang keempat adalah fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah memperkuat identitas sosial seseorang dalam suatu kelompok atau komunitas dengan meningkatkan rasa solidaritas, mempertahankan tradisi atau nilai-nilai budaya yang sudah ada, menjaga keseimbangan alam seperti upacara adat yang dilakukan untuk meminta hujan atau panen yang melimpah, dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Contoh dari fungsi instrumental adalah sajen, tolak bala, dan ritual kepala sapi. Prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi dalam prinsip simbolik, yaitu sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjukkan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok manusia. Contohnya seperti menyapa orang lain, menggunakan kontak sosial dengan indera mata, memulai interaksi, berdoa, upacara bendera, percakapan antara dua sahabat yang saling mencurahkan isi hati. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal yakni perilaku manusia bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Contohnya seperti tersenyum ditafsirkan bahagia, cemberut ditafsirkan ngambek. Contohnya yaitu lampu lalu lintas. Merah dimaknai berhenti, kuning dimaknai pelan-pelan, hijau dimaknai berjalan normal. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, dimensi hubungan dilihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Contohnya seperti kalimat "aku benci kamu" yang diucapkan dengan nada menggoda mungkin sekali justru berarti sebaliknya. 4. Komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Kesengajaan bukan syarat terjadinya komunikasi. Meskipun seseorang tidak berniat menyampaikan pesan, namun perilaku orang tersebut bisa ditafsirkan orang lain. Contohnya, kita memberikan senyum dengan saat berpapasan di jalan dengan orang yang kita kenal, itu merupakan bentuk sapaan tanpa bahasa verbal. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirimkan komunikator baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Contohnya, waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan seperti dering telepon pada tengah malam dipersepsikan lain dibandingkan dering telepon siang hari. 6. Melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Contohnya, mengucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu atau hadiah dari orang lain. 7. Komunikasi bersifat sistemik. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi. Sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Contohnya, orang patah hati mendengarkan lagu galau dan membuatnya menitik-nitikkan air mata. Namun bagi orang di sampingnya lagu itu menyebalkan. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya maka semakin efektif. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lain lebih mudah berkomunikasi karena kedua belah pihak mempunyai makna yang sama terhadap simbol yang saling dipertukarkan. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan, diterima, serta dimengerti sehingga proses komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam artian tidak berlangsung satu arah. 10. Komunikasi bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. Proses berkelanjutan yang mana tiap peserta komunikasi saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terlihat dari proses penyampaian dan penerimaan pesan. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa mengontrol dampak yang timbul akibat pesan yang dikirimkan. Pesan yang telah disampaikan tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan pengaruhnya oleh komunikator. 12.
Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikasi bukan satu-satunya solusi pemecah masalah, karena komunikasi hanya salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Hambatan komunikasi. Di dalam hambatan komunikasi terdapat hambatan psikologis. Proses komunikasi dalam konteks situasional artinya seorang komunikator harus mempertimbangkan betul situasi dan kondisi saat berkomunikasi. Contohnya seperti kondisi emosional tidak stabil. Yang kedua, hambatan semantik. Menekankan pada aspek situasi dan kondisi lapangan, artinya berkaitan erat dengan komunikan, dan lebih menekankan kepada komunikator, dikarenakan komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan ini sebab salah ucap, salah tulis bisa dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hambatan fisik adalah hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisik suatu lingkungan. Contohnya, kebisingan, gangguan sinyal, cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat atau media komunikasi. Yang keempat, hambatan sosial, yaitu berkaitan dengan hubungan mengenai status sosial. Pengaruh keefektivitasan. Yang pertama adalah credibility atau kepercayaan, seperti kualifikasi atau ketingkatan keahlian seseorang. Contoh, dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal tentang kesehatan. Yang kedua adalah konteks, berupa kondisi yang mendukung komunikasi agar komunikasi berjalan efektif. Konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Yang ketiga, konten atau isi. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Sesuatu yang berarti dan penting diketahui oleh komunikan. Yang keempat, clarity atau kejelasan. Pesan yang jelas tidak akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Yang kelima adalah continuity dan konsistensi atau kontinuitas atau konsistensi, yaitu agar komunikasi berhasil atau maka pesan informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. 6. Capability of audience. Kemampuan audiens. Sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat dalam isi pesan. Tingkat pemahaman seseorang dapat berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Yang pertama, terdapat persepsi sosial, yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Terdapat berbagai macam persepsi, yaitu yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman, yang kedua, persepsi bersifat selektif, yang ketiga, persepsi bersifat dugaan, yang keempat, persepsi bersifat evaluatif, yang kelima, persepsi bersifat kontekstual. Yang ketiga, kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi, proses internal dalam diri kita untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Yang kedua, efek halo. Kita membentuk kesan menyeluruh mengenai seseorang. Kesan ini menimbulkan efek yang kuat atas penilaian kita akan sifat-sifatnya yang spesifik. Yang ketiga, stereotip. Prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Yang keempat, prasangka. Sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok. Prasangka umumnya bersifat negatif. Yang kelima, gegar budaya. Gegar budaya adalah benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang dipelajarinya di lingkungan yang dan juga terdapat faktor-faktor persepsi komunikasi. Yang pertama, latar belakang budaya. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Yang ketiga, nilai yang dianut. Komunikasi verbal. 1. Definisi komunikasi verbal, yaitu proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang diucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. 2. Fungsi bahasa dalam kehidupan. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat beradaptasi, yang ketiga sebagai alat ekspresi diri, dan yang keempat sebagai alat identitas. Komunikasi high contact adalah pola komunikasi yang pesannya lebih tersampaikan secara tidak langsung. Dan komunikasi low contact adalah pola komunikasi yang bersifat lebih luas, langsung serta cenderung lebih efektif. Komunikasi nonverbal adalah proses transmisi pesan dari pengirim komunikator kepada penerima komunikan tanpa menggunakan kata-kata dan simbol huruf.
Dalam komunikasi nonverbal terdapat konsep bentuk nonverbal, perbedaan, dan fungsi verbal.